Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Syawal tahun 1444 Hijriah. Itu artinya 1 bulan lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan di dalam bulan Zulhijjah tersebut ada beberapa amal ibadah yang disyariatkan. Salah satunya yaitu ibadah kurban. Nah, sesuai dengan amanah yang disampaikan pada kami, insya Allah sore ini sama-sama kita akan membahas tentang syariat kurban tersebut. Yang pertama dari segi makna kurban, baik itu secara bahasa maupun secara syariat atau secara istilah. Secara bahasa kata kurban adalah kata serapan dari bahasa Arab. Jadi asalnya dari bahasa Arab. Kurban, qariba yaqrabu kurban, artinya adalah dekat. Kata ini sudah masuk juga ke dalam bahasa Indonesia. Kalau ada teman, ada sahabat yang dekat sekali hubungan persahabatannya, biasa kita katakan sahabat qarib atau akrab. Keluarga itu karena kedekatan hubungannya kita katakan kerabat. Ini semua akar katanya sama. Nah, patron kata kurban menunjukkan makna kesempurnaan. Sama dengan Furqan, Quran, semua menunjukkan makna kesempurnaan. Maka Quran tidak hanya berarti bacaan, tapi Quran adalah bacaan yang sempurna. Furqan tidak hanya berarti pembeda, tapi Furqan adalah pembeda yang sempurna. Kurban adalah cara mendekatkan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dinamakan kurban, ibadah ini juga disebut dengan udhiyah. Dan justru itu nama yang paling populer kalau di kitab-kitab fikih berbahasa Arab. Cuma kalau kita di Indonesia, kita lebih sering menamakannya kurban. Kalau di fikih-fikih bahasa Arab itu lebih sering disebut udhiyah. Udhiyah itu satu akar kata dengan duha, adha. Ya, jadi ibadah ini dilaksanakan di hari raya Idul Adha pada waktu duha, setelah terbitnya matahari atau setelah selesai dilaksanakan salat Idul Adha. Selain itu juga biasa disebut dengan an-nahru. Maka hari raya Idul Adha itu disebut juga dengan Yaumun Nahar. Di Al-Quran misalnya pada surah Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'toinakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi al-kautsar, nikmat yang melimpah, atau salah satu telaga di hari kemudian, telaga al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud di ayat tersebut adalah salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha lah dan berkurbanlah. Mengapa dinamakan dengan nahar? Nahar makna awalnya leher. Hewan yang dikurbankan itu disembelih pada bagian lehernya, maka disebut nahar. Biasa juga disebut dengan nusuk. Dan kata ini sering kita sebut di dalam salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu kurban. Meskipun kemudian diperluas maknanya, biasa diterjemahkan dengan ibadah. Nusuk awalnya mengandung arti sepotong perak yang dibakar, supaya kotoran yang menempel pada potongan perak tersebut terkelupas, maka tersisalah perak yang asli. Jadi seakan-akan dengan ibadah kurban ini kotoran yang melekat di hati itu terkelupas, sehingga kemudian hati kita menjadi suci. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, itu diantara makna kebahasaannya. Kalau secara istilah syariat, kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa unsur dalam definisi tadi. Satu, hewannya tertentu, yang kedua waktunya tertentu, dan yang ketiga tujuannya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada rincian dari ketiga unsur tadi, kita bahas dulu mengenai hukumnya. Secara umum ulama kita punya dua pendapat mengenai hukum kurban. Kalau menurut mazhab Hanafiyah, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Itu mazhab Hanafiyah, wajib bagi yang mampu. Dasarnya satu, ayat Al-Quran tadi di surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah ini menunjukkan kewajiban. Sehingga dalam mazhab Hanafiyah, salat Idul Adha itu hukumnya wajib, kurban juga hukumnya wajib. Perlu difahami, dalam mazhab Hanafiyah wajib dan fardu dua hal yang berbeda. Beda dengan mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti atau kita pahami di Indonesia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fardu wajib sama saja. Salat fardu, salat wajib ya itu juga. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah, beda antara fardu dengan wajib. Kalau salat 5 waktu itu fardu, kalau salat witir itu wajib. Salat Idul Adha wajib. Bedanya apa? Kalau fardu yang ditinggalkan dengan sengaja, maka konsekuensinya menjadi kafir. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan belum menjadi kafir, tapi menjadi fasik, pelaku dosa besar. Jadi kurban ini kalau mazhab Hanafiyah hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan oleh orang yang mampu, maka yang meninggalkannya itu dinilai sebagai orang yang fasik, melakukan dosa besar. Itu mazhab Hanafiyah. Dasarnya yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan diantaranya oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwa Nabi bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, siapa yang lapang mampu untuk berkurban, walam yudahi, tapi dia memilih untuk tidak berkurban,
Maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Nah, larangan Nabi ini dipahami oleh Imam Abu Hanifah sebagai larangan yang sangat tegas yang menunjukkan wajibnya berkurban. Tapi mayoritas ulama seperti dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Nah, itu pendapat dalam mayoritas mazhab tadi, mayoritas ulama kita. Alasannya apa? Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalal asru wa arada ahadukum ayyudahhi fala yamassanna min sya'rihi." Apabila sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhi, lalu ada salah seorang di antara kalian yang bermaksud untuk berkurban. Nah, di sini bahasanya Nabi, ada yang bermaksud berkurban, berarti kurban itu diserahkan. Kalau mau berkurban ya berkurban. Bahasa ini, redaksi semacam ini dipahami menunjukkan sunnahnya berkurban, bukan sesuatu yang wajib. Itu pendapat mayoritas ulama kita. Meskipun sunnah, usahakan untuk kita melakukannya. Dan kalau bisa setiap tahun. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan syariat kurban ini sejak diwajibkannya, sejak diperintahkannya. Ya, memang untuk Nabi hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ya, salah satu ada 3 hal, hunna alayya wajibun wa hunna lakum tatawu. Ada 3 hal untuk saya itu sunnah, untuk saya wajib, untuk kalian sunnah. Nabi menyampaikan ada 3 hal untuk saya wajib, untuk kalian sunnah. Yang pertama salat witir, yang kedua kurban, yang ketiga salat duha. Untuk Nabi wajib, untuk kita umatnya hukumnya sunnah. Meskipun sunnah kerjakan. Yang namanya amalan sunnah usahakan pernah kita lakukan meskipun hanya sekali dalam seumur hidup. Amal sunnah apapun itu usahakan pernah kita lakukan, supaya kita tetap tercatat sebagai orang yang melakukan sunnah. Kalau misalnya ada ulama kita menyampaikan ini ada sunnahnya Nabi, usahakan pernah kita kerjakan sunnah itu, meskipun hanya sekali dalam seumur hidup kita. Ulama misalnya menyampaikan ini ada salat tasbih, kerjakan meskipun hanya sekali. Ada salat taubat, kerjakan meskipun hanya sekali. Ada salat hajat, kerjakan meskipun hanya sekali. Ada salat istikharah, kerjakan meskipun hanya sekali. Usahakan jangan ada amalan sunnah yang tidak pernah kita kerjakan sama sekali. Sekali lagi supaya tetap kita tercatat sebagai orang yang pernah mengamalkan sunnah tersebut meskipun hanya sekali saja. Jamaah yang dimuliakan saudara. Nah, kita kembali kepada unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian kurban tadi. 1, menyembelih hewan tertentu. Yang dimaksud di sini yang masuk dalam kategori bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu cuma 3 saja. Yang pertama unta dengan segala jenisnya, segala jenis unta, macam-macam jenisnya. Tidak usah kita bahas, tidak ada juga unta ya, di tempat kita. Kemudian yang kedua sapi, kerbau diikutkan ke situ, dianggap sejenis dengan sapi. Kemudian yang ketiga kambing, termasuk teman-temannya domba, beri-beri dan semacamnya, Pak. Itu saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh kurban dengan seekor kuda, tidak boleh kurban dengan ayam. Biar 100 ekor ayam disembelih tidak bisa menjadi syariat kurban. Yang bisa hanya bahimatul an'am, hewan ternak. 3 kategori saja. Itu pun ada syarat-syaratnya. Hewan kurban itu harus musinnah, cukup umurnya. Kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kemudian domba 1 tahun, kambing minimal 6 bulan, 1 tahun yang sempurnanya. Kemudian tidak cacat,
Arba'un la tajusu fid dahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-aura, al-bayyin auruha, yang buta matanya, jelas kelihatan butanya. Kalau masih rabun-rabun masih bisa, Pak. Nah, bahasanya Nabi al-bayyin, yang jelas kelihatan butanya. Al-arja, al-bayyin arajuha, yang pincang kakinya, jelas kelihatan pincangnya. Yang ketiga al-maridha, al-bayyin maraduha, yang sakit jelas kelihatan sakitnya. Kemudian yang keempat al-kasirul lati la tamqa, yang kurus seakan-akan tidak ada lagi lemaknya. Nah, itu 4 yang tidak boleh ada pada hewan kurban. 4 jenis cacat. Tentu yang lebih parah daripada itu tidak boleh. Kalau misalnya dikatakan yang pincang kakinya tidak boleh, apalagi yang putus kakinya, lebih tidak boleh lagi. Kemudian yang berikutnya, unsur yang kedua, pada hari tertentu, waktu tertentu. Jadi kurban itu awal waktunya pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah matahari terbit menurut banyak ulama, atau lebih hati-hati lagi setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk." Barang siapa yang telah ikut salat bersama kami dan ia menyembelih kurbannya, maka itulah kurban yang benar. Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Dan siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu tidak dianggap sebagai kurban. Dia hanya dianggap sebagai sembelihan biasa-biasa saja. Di tanggal 10 Zulhijjah, sehingga disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Sebagian ulama membolehkan 3 hari berturut-turut setelahnya, tanggal 11, 12, 13, yang biasa disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Tasyrik itu maknanya sebetulnya hari menjemur daging. Kan tidak semua daging kurban itu bisa langsung dimakan pada 10 Zulhijjah. Kalau dulu tidak ada kulkas untuk menyimpan, dijemur supaya awet. Maka dinamakanlah dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Tapi boleh juga dijadikan sebagai waktu penyembelihan. Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu semuanya adalah ayyamuz zabhin, hari-hari untuk menyembelih. Artinya boleh digunakan untuk waktu penyembelihan. Terus yang berikutnya, dilakukan dengan tujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menyembelih, Pak, macam-macam tujuannya. Ada orang menyembelih kambing rasa syukur atas kelahiran anak, jatuhnya akikah. Ada yang misalnya menyembelih sapi karena dia penjual bakso, dia mau jual bakso, dia tidak jatuh sebagai ibadah mahdah. Jadi tergantung apa yang menjadi tujuannya. Karena itu diniatkan. Ya, niat tidak mesti diucapkan dengan lisan, di hati. Kalau mau pakai bahasa Arab, nawaitul udhiyata taqarruban ilallah. Saya niat untuk berkurban, saya niat berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada saat penyembelihan. Bisa juga pada saat penyerahan hewan kurban tersebut, kalau bukan kita yang menyembelih sendiri. Karena yang paling baik, nomor 1 ini yang paling baik, orang yang berkurban dia sembelih sendiri hewan kurbannya. Itu yang paling baik, sembelih sendiri. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, boleh ditaukil, boleh diwakilkan kepada orang lain. Dan ketika diwakilkan kepada orang lain, maka usahakan tetap hadir menyaksikan penyembelihan itu. Rasulullah SAW berpesan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi washhadi." Berdiri Fatimah, saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu. Wa quli, dan bacalah Fatimah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, ibadahku secara umum, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah saya diperintah dan saya termasuk orang yang berserah diri. Itu disunnahkan dibaca pada saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Saya tidak bisa saksikan Ustaz, karena saya kurban di kampung halaman. Saya cuma transfer saja biayanya ke saya. Tetap sah. Urutannya seperti itu tadi. Sembelih sendiri, diwakilkan tetap hadir menyaksikan. Yang ketiga tidak menghadirinya sehingga tidak menyaksikan. Kemudian apabila ditaukil, diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang menyembelih tidak boleh diberikan upah dari bagian hewan kurban tersebut. Bukan berarti tidak boleh dikasih upah, boleh. Bahkan sebaiknya dikasih upah, tapi tidak boleh dari bagian hewan kurban. Ya, upahnya misalnya dalam bentuk uang, tak kasih ini uang, upah penyembelihan. Jangan dari bagian hewan kurban. Bukan berarti orang yang menyembelih tidak boleh dikasih dagingnya. Boleh dikasih. Bukan berarti tidak boleh dikasih kepalanya, boleh dikasih. Tapi jangan sebagai upah penyembelihan. Kasih sebagai hadiah atau sebagai sedekah kalau dia orang yang hidup dalam kekurangan. Nah, cara membedakannya bagaimana? Kalau ditentukan sejak awal, dipersyaratkan ada perjanjian, berarti itu upah. Ada yang datang, Ustaz, tak tolong sembelikan kambing kurbanku. Saya katakan, bisa Pak, tapi kasih kat kepalanya. Nah, itu upah namanya, tidak boleh. Tidak boleh. Bisa disembelikan sapi kurban kami, Ustaz? Bisa. Nanti kulitnya saya ambil ya. Oh, itu berarti kulitnya jadi upah penyembelihan. Tidak boleh. Jadi tidak boleh upah penyembelihan itu dari bagian hewan kurban. Boleh dikasih upah, bahkan sebaiknya dikasih upah, tapi jangan dari bagian hewan kurban. Boleh dikasih daging, dikasih kepala, dikasih kulit, tapi tidak sebagai upah penyembelihan. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang berikutnya juga bagi orang yang berkurban, dia tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban itu. Tidak boleh dia jual kulitnya, dagingnya, tidak boleh dijual. Dimanfaatkan boleh, tapi dijual tidak boleh. Yang dilarang untuk menjual adalah orang yang berkurban. Begitu juga panitia yang mewakili orang yang berkurban. Kalau dia mewakili orang yang berkurban. Tapi orang yang menerima, dia boleh jual. Yang tidak boleh menjual orang yang berkurban dan panitia yang mewakili orang berkurban. Kalau yang menerima bisa. Misalnya saya berkurban ini Pak, ya, saya tidak boleh jual kulitnya. Terus kulitnya saya kasih seseorang, lalu orang itu dia jual kulitnya, boleh, tidak ada masalah, karena bukan dia yang berkurban saya. Yang berikutnya, orang yang berkurban dilarang untuk mencukur rambut, memotong kuku dan bulu-bulu sejak tanggal 1 Zulhijjah. Hanya ulama kita punya 3 pendapat. Dalam mazhab Hanabilah larangan itu dimaknai larangan haram. Dalam mazhab Syafi'i dimaknai larangan makruh. Sebagian ulama berpendapat makruh pun tidak, boleh-boleh saja meskipun ada hadisnya. Tapi sebaiknya kita hindari karena sudah ada larangannya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia itu disebut sebagai larangan makruh. Yang dilarang orang yang berkurban. Kalau yang tidak berkurban ya tetap saja boleh dia untuk cukur rambut, boleh potong kuku, boleh mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Jamaah yang dimuliakan saudara, pembahasan yang lain yang biasa juga ditanyakan yaitu kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini ulama kita beda pendapat.
Saya baca beberapa kitab, saya simpulkan paling tidak 5 pendapat ulama kita. Saya sebutkan dengan alasannya, nanti Bapak Ibu silakan pilih. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh dan tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Dasarnya apa? Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Dan seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Jadi siapa yang berkurban dia dapat pahalanya, bukan orang lain. Hanya dalil ini terlalu umum. Pendapat kedua mengatakan boleh, asal diikutkan dengan orang lain yang masih hidup, bukan dikhususkan. Oh, dasarnya apa? Nabi kalau kurban membaca begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarganya Muhammad, dan umatnya Muhammad. Maka itu mencakup seluruh umat yang hidup dan yang sudah meninggal. Pendapat ketiga mengatakan boleh, bahkan biar dikhususkan apabila yang meninggal itu ada wasiatnya, ada pesannya. Dasarnya apa? Imam Ali karramallahu wajhah pernah kurban 2 ekor kambing, yang satu atas nama dirinya, yang satunya lagi atas nama Nabi yang sudah wafat. Maka Imam Ali kemudian ditanya, loh, kenapa kurban atas nama Nabi? Nabi kan sudah wafat. Maka beliau menjawab, amarani bihi, yakni an-nabi, fala ada'uhu abadan. Ya, saya disuruh Nabi begitu, maka saya tidak akan meninggalkan apa yang dipesankan oleh Nabi. Berarti boleh kalau ada wasiatnya. Pendapat keempat mengatakan boleh biar tidak ada wasiatnya, biar tidak ada wasiatnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada ulama kita yang menyatakan kurban itu atas nama orang yang hidup saja. Terus ketika kita ingin ada pahala untuk orang yang meninggal, keluarga kita, misalnya orang tua kita, daging yang dibagi-bagikan diniatkan sebagai sedekah yang pahalanya untuk orang yang meninggal tersebut. Nah, itu minimal 5 pendapat yang saya baca di beberapa kitab. Biasanya kalau disampaikan seperti ini, ada jamaah yang bertanya, kalau menurut ustaz, jangan lagi menurut saya, ini menurut ulama semua ini. Silakan ikuti saja. Jadi kalau ada yang mau kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal, silakan. Ada ulama kita yang membolehkan, jangan disalahkan. Tapi ada catatannya. Ketika berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, menurut sebagian ulama, dagingnya mesti disedekahkan semua. Tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban itu. Ya, sedekahkan semua. Kan supaya betul-betul pahalanya untuk keluarga kita yang sudah meninggal tersebut. Ya. Daging kurban yang lain yang tidak boleh dimakan itu kurban nazar. Kalau kurban nazar mesti disedekahkan semua. Nah, di luar dari itu malah disunnahkan untuk makan dagingnya. Di luar dari itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Maka makanlah sebagian dagingnya. Nah, jadi perintahnya Allah, Pak, jangan disedekahkan semua juga, makan sebagian. Dimakan sebagian. Terus sebagian yang lain berikan makanan untuk orang lain. 2 peruntukannya. Ada sebagai sedekah, ada sebagai hadiah. Sedekah itu untuk orang miskin, orang yang hidup dalam kekurangan, orang yang sengsara. Hadiah itu biar bukan orang miskin. Ada tetangga kita, Pak, biar kaya raya, berikanlah sebagai hadiah. Persahabatan, pertemanan. Ada teman kita, silakan dikasih, biar orang kaya. Bahkan biar orang di luar Islam, boleh kita kasih. Menurut sebagian ulama kita, boleh. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain boleh disimpan, Bu. Boleh disimpan. Dan tidak ada batasnya. Memang betul Nabi pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu kondisi khusus. Waktu itu orang butuh sekali daging. Maka Nabi larang menyimpan lebih dari 3 hari. Setelah berlalu Nabi izinkan. Terakhir sebelum dialog. 1 ekor hewan kurban itu pahalanya menyeluruh untuk 1 keluarga.
pahala menyeluruh untuk satu keluarga. Meskipun hanya 1 ekor kambing. Misalnya Nabi tadi 1 ekor kambing, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma shalli sallim. Misalnya saya kurban Pak atas nama saya, semua keluarga yang dalam tanggungan saya itu otomatis dapat pahalanya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sunnah kifayah. Mazhab Syafi'i saja yang mengenal istilah itu. Jadi bukan cuma fardu kifayah saja yang ada. Kalau fardu kifayah kan sudah ada yang melakukan, yang lain gugur dari kewajiban. Ada juga namanya sunnah kifayah. Kalau sudah dilakukan, misalnya seseorang dalam satu keluarga, anggota keluarga yang lain terlepas dari sunnah itu. Jadi, misalnya seorang suami, dia berkurban, istrinya otomatis ikut dapat pahalanya. Anak-anaknya ikut juga dapat pahalanya. Meskipun kurban itu hanya 1 ekor kambing. Ya, saya kira satu orang itu di atas namakan, atas nama 1 orang saja. Tidak boleh 2 orang. Ini kurban atas nama, misalnya Ustaz Rusman, Ustaz Sahri, tidak boleh. 1 orang saja atas namanya. Tapi menyeluruh untuk 1 keluarga. Pembiayaannya untuk kambing itu 1 orang saja. 1 ekor sapi boleh dibiayai lebih dari 1 orang, maksimal 7. Bukan berarti harus 7. Bagaimana Ustaz, karena cuma 5 orang ini, ya tambah saja masing-masing, tambah biar ber-5 1 ekor sapi, tidak ada masalah. Tidak harus 7. 7 itu maksimal. Bagaimana kalau lebih dari 7? 1 sekolahan, 500 siswanya patungan. Kalau atas nama semua 500 orang itu tidak boleh. Tapi kalau mereka patungan, terus atas nama 7 orang saja, nah, jadi yang lain itu dapat pahala sedekah. Kurbannya tetap sama tujuan. Misalnya 1 sekolah patungan, terus ini kita sedekahkan kepada security-nya kah, petugas cleaning service-nya di situ. Atas nama 7 orang itulah yang berkurban. Sama 7 orang. Semua warga di kompleks ini patungan Pak. Lalu setelah itu kita pilih 7 orang warga. Atas nama mereka itu bertujuh yang kurban. Nah, kita warga dapat pahala bersedekah kepada 7 orang tadi, sehingga mereka juga bisa untuk berkurban. Saya kira itu pengantarnya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.